تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الماجد الجواد الوهاب الرزاق الحنان المنان الذي بعث محمدا خاتم أنبيائه برسالته إلى جميع الإنس والجان وأنزل عليه القرآن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر ما قال. Ini muqaddimah yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala dengan pemaparan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Yang dalam muqaddimah ini sama seperti muqaddimah khutbah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menyebut nama Allah, memuji nama Allah itu mendatangkan banyak kebaikan bagi kita. Dalam sebuah riwayat diceritakan ada seorang sahabat yang selepas solat dia berdoa kepada Allah. Salah satu rangkaian doa yang dia baca, Subhanak la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Maha suci Engkau ya Allah. La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Kami tidak sanggup untuk menghitung pujian kami kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu. Setelah mendengar rangkaian doa dan pujian kepada Allah ini, Rasulullah memesankan kepada sahabat yang lain agar kalau orang ini sudah selesai dengan doanya, sudah selesai dengan munajatnya, agar ia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang ini selesai berdoa, maka dia pun menemui baginda Nabi. Kemudian Rasulullah mengambil sesuatu dari kerah atau dari saku baju beliau, kemudian memberikannya kepada sahabat tadi itu. Ternyata ada sebongkah emas yang dihadiahkan oleh baginda Nabi kepada sahabat tadi. Kemudian Rasulullah bertanya, "Lima tadri lima wahabtu laka hadzal dzahab?" Tahukah kamu kenapa saya hadiahkan emas ini kepadamu? Dia menjawab, liqarabati minka ya Rasulullah. Mungkin karena hubungan kekerabatan aku denganmu ya Rasulullah. Mungkin punya hubungan famili. Rasulullah mengatakan, la, bukan karena itu. Ya. Walakin li husni sana'ika 'ala Allah. Karena bagusnya, indahnya pujian kamu kepada Allah. Dalam rangkaian doa tadi itu, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya. Karena indahnya pujian tadi, baginda Nabi SAW tergerak untuk menghadiahkan sahabat yang bersangkutan sebongkah emas, ya, sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk penghargaan, sekaligus juga sebagai bentuk ingatan bahwa pujian kepada Allah itu pasti mendatangkan kebaikan, baik zahir maupun batin, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga tidak ada seorang ulama yang menyusun satu kitab melainkan mereka awali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hadis yang sahih, kullu amrin zibalin la yubda fihi bilhamdulillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka ia sedikit berkahnya, ay qalilul barakah. Dalam riwayat lain fahiya abtar. Aqta artinya terputus. Dikatakan oleh sebahagian ulama bahwa permisalan yang disebut oleh baginda Nabi dalam hadis ini itu seumpama binatang yang indah karena bulunya atau yang indah karena buntutnya. Seperti tawus, ya, kita kenal dengan burung merak. Ya. Burung merak itu indah karena bulunya, indah karena buntutnya, yang bisa menjuntai sedemikian rupa. Ya. Apa artinya kalau seandainya burung merak tadi dipotong buntutnya, ya,
jelas udah enggak lagi tersisa keindahannya, karena disitulah kebanggaannya, disitulah keistimewaannya. Itulah gambaran amal perbuatan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah. Bagaimana dengan hadis dimulai dengan basmalah, kullu amrin dhibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ini Al-Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah ta'ala menulis beberapa kitab menjelaskan tentang kedudukan hadis. Bahkan ini pandangan beliau, ini ijtihad beliau. Hadis tentang setiap perkara baru yang dimulai dengan basmalah fahuwa aqta, itu sampai ke tahapan derajat hadisnya sebagai hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Sedangkan yang sahih ini yang dimulai dengan alhamdulillah. Yang ini khilaf ulama, sebahagian mengatakan hadisnya minimal hasan. Beliau berpandangan hadisnya dhaif, bahkan sampai ke tahapan hadisnya palsu, karena diriwayatkan oleh orang yang muttaham bil kadzib. Tapi jam'an bainar riwayatain, menggabungkan antara dua riwayat, ditambah dengan syawahid, ditambah dengan bukti-bukti atau dalil-dalil pendukung. Dalil pendukung seperti iqtidaan billah, mengikuti Allah ketika Allah memulai Al-Quran yang 30 juz dengan suratul Fatihah dan memulai suratul Fatihah dengan basmalah. Cukup kita mengikuti Allah dalam Al-Quran, sehingga kitab yang ditulis oleh ulama pun juga dimulai dengan basmalah. Kalau mereka mengesampingkan hadis, setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah itu sedikit berkahnya. Kalaupun seandainya hadis itu misalkan dikesampingkan, toh dengan mencontoh Al-Quran itu sebaik-baik contoh. Karena Nabi SAW sering mengambil dalam tanda kutip itu inspirasi dari Al-Quran. Ketika para sahabat ingin melakukan sa'i antara Safa dengan Marwah, dari mana dulu dimulai? Apakah dari Bukit Safa? Apakah dimulai dari Bukit Marwah? Nabi membuat patokan, ibda bima bada Allahu bih, mulailah dengan apa yang Allah mulaikan di dalam Al-Quran. Allah memulaikan dalam Al-Quran menyebut Safa, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Maka akhirnya sa'i dimulai dari Bukit Safa, karena mencontoh penyebutan Al-Quran yang mendahulukan Safa daripada Marwah. Nah, ini kalau ulama kemudian terinspirasi dengan Al-Quran yang dimulai dengan basmalah dalam Fatihah, ini jelas di antara yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Pun juga dengan banyak riwayat yang terhubung dengan kalimat basmalah ini. Ulama kadang tidak mencantumkan basmalah, langsung memulai dengan alhamdulillah. Ada kemungkinan karena memang mereka meyakini kesahihan hadis alhamdulillah, dan meragukan kedudukan hadis basmalah, atau mereka menyebutnya dengan lisan tapi tidak mencantumkannya dengan tulisan. Qalahu bilisani, dia cukup dengan mengucapkan dengan lisannya. Jadi ketika memulai dia ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia menulis, dia mengawali dengan alhamdulillah. Jadi basmalahnya cukup dengan lisannya, sedangkan alhamdulillah itu dengan tulisan. Ini panjang kalimat muqaddimah yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang utamanya sama seperti tadi, iqtidaan bil Quran, mencontoh Al-Quran. Setelah menyebut tahmid alhamdulillah, itu disertai dengan menyebut beberapa nama Allah Subhanahu wa taala. Yang nama Allah ini enggak terhitung bilangannya. Ada 99 misalkan yang disebut di dalam hadis sahih, innalillahi tis'an wa tis'ina asman mi'atan illa wahidatan man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Sesiapa yang menghafalnya maka ia pasti masuk ke dalam surga. Belum lagi dengan nama yang Allah rahasiakan. Belum lagi nama yang Allah ajarkan kepada nabi-nabi yang tertentu, rasul-rasul yang khusus, atau nama yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran.
Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta fi ilmil ghaibi indaka. Ini muqaddimah doa minta agar Allah menjadikan Al-Quran sebagai penghibur hati kita. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Itu muqaddimahnya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nama yang Allah miliki, baik nama yang Allah sebut dalam Al-Qur'an atau nama yang Allah ajarkan kepada para nabi dan rasul, bahkan nama yang Allah khususkan untuk dirinya sendiri, yang tidak ada seorang makhluk pun, baik manusia termasuk malaikat, termasuk nabi ataupun malaikat, tidak mengetahuinya. Hanya Allah saja yang mengetahui namanya. Awista'sarta fi ilmil ghaibi indak. Lalu bagaimana seorang penulis mencantumkan atau memilih salah satu dari nama Allah dalam muqaddimah kitab mereka? Alhamdulillah. Ini setelah Alhamdulillah, apakah Rabbil Alamin, apakah Al-Mannan, apakah Al-Hannan, apakah Ar-Rahman, apakah Ar-Rahim, seperti Al-Quran. Ini karena banyaknya nama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sesuaikan dengan munasabah. Mereka cocokkan dengan tujuan penulisan kitab. Kitab ini disusun oleh Al-Habib Abdullah, nanti diterangkan dalam muqaddimahnya, adalah untuk memberi petunjuk atau menulis pedoman hidup bagi seorang muslim dalam perjalanannya menuju Allah. Yang untuk menempuh jalan ini, ia perlu bimbingan dari Allah, ia perlu kekuatan dari Allah, ia perlu anugerah dari Allah. Maka karena munasabah menyesuaikan dengan tujuan penulisan kitab, beliau memilih beberapa nama dari nama Allah yang mulia sebagai muqaddimah dari kitab ini. Setelah menyebut nama Allah, Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah kita sebut dengan lafzul jalalah. Yang terhimpun di dalam nama Allah ini semua sifat-sifat dan nama-namanya yang lain. Dari yang 99, dari yang Allah rahasiakan, dari Allah yang khususkan kepada para nabi dan rasul, itu masuk ke dalam kalimat Allah. Sehingga nanti di akhir zaman, ketika sudah tidak lagi ada nama yang tersisa adalah nama Allah ini, Allah. Dalam hadis Nabi jelaskan, lan taqumas sa'atu hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allah Allah. Tidak akan berlaku hari kiamat hingga tidak lagi ada tersisa seseorang yang mengucapkan Allah Allah. Kalau udah enggak ada lagi orang yang menyebut Allah Allah, barulah kemudian nanti terjadi hari kiamat. Sehingga nama ini kalau kita sebut, maka semua nama-nama Allah itu sudah masuk ke dalamnya. Ya Allah, semua itu. Baik Rahmannya, baik Rahimnya, baik Fattahnya, baik Ghaninya, baik Jawadnya, baik ininya, itu semua nama Allah itu masuk ke dalamnya. Sehingga sebahagian ulama mengatakan bahwa lafzul jalalah ini adalah al-ismul a'zam, nama Allah yang paling agung. Yang Nabi sebut keutamaan mengetahui nama Allah yang paling agung ini, lafzul jalalah atau ismul a'zam, alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Yang tidak ada seorang pun menyebut nama Allah ismul a'zam kemudian ia meminta, melainkan permintaannya akan dikabul oleh Allah. Dan jika ia berdoa, maka doanya akan didengar oleh Allah. Ini yang kemudian dalam riwayat diceritakan Bal'am bin Ba'aura di zaman Nabi Musa yang Allah ajarkan al-ismul a'zam, tapi kemudian diselewengkan, sehingga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, karena merasa bahwa nama Allah yang disebut al-ismul a'zam itu begitu penting, begitu agung, karena jadi kunci untuk mendapatkan istijabah doa dari Allah, maka beliau pun minta agar diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dikatakan, ya Rasulullah, alimni al-ismal a'zam. Wahai Tuhan Rasul, ajarkan aku apa itu al-ismul a'zam. Nabi SAW
tidak menjawab permintaan Aisyah, enggak merespon permohonan Aisyah. Makanya Sayyidatuna Aisyah kemudian inisiatif berdoa sendiri, munajat kepada Allah, yang didengar doanya oleh Rasulullah. Kemudian setelah selesai dia berdoa, Rasul mengatakan, sesungguhnya di dalam rangkaian doamu tadi terdapat al-ismul a'zam, tetapi yang mana satu tidak diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini bahagian dari rahasia. Tapi jelas dalam rangkaian doa yang dipanjatkan oleh Sayyidatuna Aisyah itu hanya beberapa rangkaian kalimat saja yang Nabi pastikan di dalamnya terdapat al-ismul a'zam. Syekh Muhammad Zaki Ibrahim rahimahullah taala itu menulis kitab khusus tentang pembahasan al-ismul a'zam. Ini panjang lebar beliau mencantumkan hadis, termasuk juga hikayat atau riwayat terkait dengan al-ismul a'zam. Sebahagian mengatakan al-ismul a'zam adalah ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum, yang jika seseorang berdoa dengan menyebut dua nama Allah itu, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena dalam rangkaian beberapa hadis juga tersebut kalimat ya hayyu ya qayyum, dan dua nama ini yang Allah sebut dalam rangkaian ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang Allah pilih sebagai ayat Al-Kursi, nama yang Allah pilih adalah Al-Hayyul Qayyum. Ini khilaf ulama, banyak versi. Ada yang mengatakan al-ismul a'zam berbeda-beda satu orang dengan yang lain. Mungkin al-ismul a'zam bagi si fulan ya Fattah, ya Fattah. Mungkin bagi si fulan ya Latif, ya Latif. Ketika ia punya hajat kemudian menyebut nama Allah yang ia khususkan itu, maka dia berpengalaman bahwa doanya selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam rangkaian riwayat Imam Tawus Al-Kisani rahimahullah ta'ala beliau pernah menceritakan suatu saat di waktu malam ketika sedang tawaf di Ka'bah melihat ada seseorang yang menyelinap ke Hijr Ismail atau ke kawasan dekat dengan Multazam. Kemudian orang itu berdoa kepada Allah yang lantunan doanya didengar oleh Imam Tawus. Dalam doanya orang tadi membaca, ya Rabb abduka bifinaik, ya Rabb sa'iluka bifinaik, ya Rabb miskinuka bifinaik. Ya Allah, hambamu sedang berada di rumahmu. Ya Allah, pemintamu sedang berada di halaman rumahmu. Ya Rabb, yang memohon kepadamu sedang berada di tempatmu. Setelah selesai dengan rangkaian doa yang cuma itu saja, tidak ada penyebutan apa yang diminta. Cuma mengatakan, ya Allah, hambamu sedang berada di rumahmu. Ya Allah, miskinmu sedang berada di rumahmu. Orang yang berhajat kepadamu sedang berada di rumahmu. Tanpa menyebut satu pun rangkaian doa yang dimohonkan kepada Allah SWT. Kata Imam Tawus, setelah selesai orang itu berdoa, aku perhatikan ternyata yang bersangkutan adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, putra Sayyidina Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Yang kata Imam Tawus, semenjak itu setiap aku berdoa kepada Allah, kemudian aku sebut rangkaian kalimat yang aku dengar dari Imam Ali Zainal Abidin, maka selalunya doaku dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, abduka bifinaik, ya Rabb sa'iluka bifinaik. Ini bukan kalimat yang panjang, bahkan tadi tidak tercantum di dalamnya permohonan dan doa, tapi ketika digabungkan dengan doa Imam Tawus, apa yang dia minta kepada Allah, dia pastikan bahwa selalunya permintaannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang al-ibrah ini bukan dengan panjang pendeknya, tapi dengan ilham yang Allah ilhamkan kepada mereka. Contohnya ada yang diijazahkan oleh tuan guru sekumpul, Kiai Zaini, yang beliau mengijazahkan salawat agar mimpi berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diijazahkan oleh guru beliau dibaca 15 kali sebelum memejamkan mata. Jadi memang sudah berbaring sebelum penjamin mata,
Kata beliau, la yazid wa la yanqus, jangan dilebihin, jangan dikurangin. 15. Harga mati kasarnya. Enggak boleh ditawar, jangan dilebihin, jangan dikurangin. Jadi dalam rangkaian selawat itu dikatakan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wa sirrillahil akbar. Titik. Segitu doang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar. Ad-durril azhar artinya mutiara yang berkilau, ya. Mutiara yang bersinar. Wal yaqutil ahmar adalah batu yakut, ya, yang berwarna merah. Ini sebutan batu yakut, ini istilah tentang sesuatu yang sangat istimewa, yang sangat jarang, yang karena istimewanya jadi mahal, jadi berharga. Jadi Nabi SAW diistilahkan seperti ad-durril azhar wal yaqutil ahmar, dan yang ketiga wasirrillahil akbar, dan rahasia Allah yang terbesar. Dari sekian ciptaan-ciptaan Allah, rahasia terbesar Allah yang Allah titipkan padanya segala rahasia adalah diri Rasulullah SAW. Karena ada rahasia yang Allah titipkan di para nabi dan para rasul, yang Allah titipkan di hati para wali, para salihin, ya. Tapi rahasia terbesar Allah itu ada pada diri baginda Nabi SAW. Kata beliau, insya-Allah dengan tawajuh, dengan segenap hati yang membaca, tidak sampai 1 minggu dia akan bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Tapi yang mahallul istisahnya tadi bukan salawat yang panjang. Ada banyak rangkaian salawat ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani misalkan, Afdhalus Salawat. Tapi yang diijazahkan ini pendek. Tapi guru yang mengijazahkan itu memastikan insya-Allah seminggu setelah kalian dawamkan baca rangkaian salawat ini sebelum tidur, kalian akan berjumpa baginda Nabi SAW. Ini pemilihan. Jadi ketika ulama memilih dari sekian banyak pilihan, termasuk nama-nama Allah, yang walaupun semua nama Allah istimewa, semua nama Allah mulia, tapi ada asrar, ada futuh yang Allah sembunyikan pada setiap nama, yang berbeda mungkin satu nama dengan nama yang lain. Yang juga ketika dibaca oleh orang tertentu, Allah berikan keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada orang yang lain. Ini zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu anugerah Allah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Jadi bukan kehendak kita atau bukan kehendak orang lain. Ini murni kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah beri seseorang apa yang Allah ingin berikan kepadanya, anugerahkan kepadanya. Maka ketika misalkan di sini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad memulai mukaddimah kitab dengan mencantumkan beberapa nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil wajidil majid, al-wahidil majid, al-jawadil wahhab, ar-razzaqil hannanil mannan. Yang pertama al-wahid, zat yang maha tunggal, zat yang maha esa. Ini nama sekaligus sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala, al-wahdaniyah, kemaha esaan Allah. Allah tidak berbilang, wahidun, ahad. Ada wahid, ada ahad. Sebagian membedakan istilah wahid dengan ahad. Nah, al-wahid itu ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Sedangkan al-ahad itu tidak ada yang kedua, enggak ada yang ketiga. Jadi kapan digunakan kalimat wahid, kapan digunakan kalimat al-ahad? Allah pilih kalimat al-ahad dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah tidak sebut qul huwallahul wahid. Nah, walaupun wahid juga nama Allah. Tapi ini konteksnya tentang kemahaesaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha tunggal, maha satu dalam zatnya, maha satu dalam sifatnya, dan maha satu dalam af'alnya. Sehingga tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada pembantu bagi Allah. Tidak ada penolong bagi Allah. Justru Allah lah yang menolong, Allah lah yang membantu. Kemudian Al-Majid. Nah, zat yang maha suci, zat yang maha agung.
yang dengan kesuciannya Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri, ya. Yang dengan kesuciannya, yang dengan kemuliaannya Allah menganugerahkan kemuliaan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi kadang enggak disebut rangkaian doanya, tapi cukup disebut nama Allah yang munasabah dengan permintaannya. Nah, misalkan ya, orang ingin hatinya lembut karena dia merasa hatinya keras, enggak mudah tersentuh mendengar nasihat agama, enggak mudah terpengaruh dengan lantunan ayat Al-Quran, enggak mudah diajak untuk kebaikan. Maka dia memperbanyak nama Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif, agar Allah lembutkan hatinya. Ini munasabah dengan keadaan dirinya. Atau mungkin seseorang yang ingin dianugerahkan Allah sesuatu yang besar, maka dia memperbanyak kalimat ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, karena Al-Quran mencantumkan nama itu atau permohonan itu dalam doa para nabi. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Hab itu dari nama Allah Al-Wahhab. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dari keturunan orang yang saleh. Ini bermula dari ayat Rabbi habli minas salihin atau bermula dari doa Rabbi habli minas salihin. Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ismail, yang dari Nabi Ismail turun keturunan beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari doa Rabbi habli minas salihin kita menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pemilihan kalimat, pemilihan kata. Maka dalam tarikat itu guru kadang mengijazahkan nama tertentu untuk didawamkan oleh sang murid sesuai dengan infialnya, sesuai dengan respon di dalam hatinya, sesuai dengan qabiliyah, kesiapan batinnya. Mungkin dia siap dengan nama ini, mungkin dia respon dengan nama ini, hatinya respon dengan nama ini, mungkin nama itu yang dia ijazahkan. Dalam riwayat ceritakan oleh Syekh Muhammad Zaki Ibrahim alaihi rahmatullah, itu kalimat-kalimat ini atau nama-nama ini itu yang diijazahkan untuk seorang murid dengan bilangan tertentu. Ini baca misalkan ya Latif sehari sekian kali. Nah, ini kalau dicari hadis khususnya, hadis khusus bilangan tertentunya, nama tertentunya. Kenapa hanya nama ini? Kenapa bilangannya segini? Nah, itu jelas tidak ada dalil spesifiknya. Karena kita mempercayakan guru, seorang murabbi itu yang lebih tahu, lebih memahami kebutuhan batiniah kita. Sebagaimana dokter memahami kebutuhan badaniah kita. Oh, ente perlu istirahat ini. Oh, ente perlu olahraga ini. Oh, ente perlu vitamin ini. Kita terima sarannya itu. Kita terima advice-nya itu, kita anggap dia memahami tentang tabibul abdan, tentang pengobatan badan. Nah, sedangkan guru, apalagi murabbi, kita sadari bahwa mereka adalah tabibul qulub, dokter jiwa, dokter hati, maka resep yang diresepkan itu juga kita jalani, karena mereka yang lebih mengetahui hajat atau kebutuhan batiniah kita. Nah, ini yang dicontohkan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dengan beberapa nama yang beliau pilih sebagai mukadimah dari kitab ini. Al-Jawad Al-Wahhab. Al-Jawad artinya yang maha dermawan. Alladzi yajud. Yajud itu mempersembahkan sesuatu tanpa mengharap balas. Seperti hadis Nabi SAW, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah. Kemudian dia membuat pengakuan di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, laqad zanaitu wa waladtu minaz zina. Wahai Tuhan Rasul, saya telah berzina dan dari perzinahan itu lahir seorang anak. Hamil nih, hamil. Kata Nabi SAW, tunggu sampai engkau melahirkan. Wanita ini pun menunggu sampai dia melahirkan. Setelah lahir, orok yang baru keluar langsung dibawa kepada Rasulullah. Dikatakan, ya Rasulullah, aku sudah melahirkan. Cepat laksanakan hukuman kepadaku, hukum rajam sampai mati. Kata Nabi, susui dulu anakmu. Siapa yang akan menyusui anakmu?
Akhirnya disusuin. Sampai setelah 6 bulan dia menyusui dan anaknya bisa mengkonsumsi selain air susu, dia pun bawa sang anak kembali menghadap kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, titipkan anakmu kepada kerabatmu, dititipin kepada pamannya. Kemudian dilaksanakanlah hukum rajam kepada wanita itu sampai meninggal dunia. Ya. Kemudian setelah meninggal dunia, ada sebahagian sahabat mengatakan, bodoh sekali. Rela dirajam seperti anjing dilempar batu sampai mati. Nah, Nabi SAW kemudian mengingatkan sahabat yang bersangkutan, orang ini dosanya sudah diampuni oleh Allah dan engkau akan bertanggung jawab dengan perkataanmu tadi itu. Yang ini udah beres karena dia sudah dihukum. Sedangkan ente yang komentar itu akan bertanggung jawab dengan komentar ente di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita komentari orang berbuat dosa, ternyata setelah itu orang tadi bertobat dan dosanya sudah diampuni oleh Allah. Sedangkan kita yang harus mempertanggungjawabkan komentar kita atau bahkan mungkin cacian makian kita. Lalu Rasulullah menjelaskan, gimana keadaan wanita ini sekarang? Kata Nabi SAW, laqad taballahu 'alaiha kaifa waqad jadat bi nafsiha. Ini yang kita katakan jada tadi itu, ya. Kata Nabi, Allah sudah mengampuni dosanya. Bagaimana tidak? Bagaimana Allah tidak mengampuni dosanya? Dia telah merelakan nyawanya. Laqad jadat bi nafsiha. Dia telah merelakan nyawanya. Laqad tabat taubatan la wuzi'at ala sab'ina min ahli al-Madinati la wasi'atuhum. Kata Nabi, wanita ini taubat kepada Allah yang jika taubatnya dibagi kepada 70 orang munafik yang ada di kota Madinah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ini enggak cukup buat dia doang kasarnya, meluber. Kalau seandainya taubat itu dibagi kepada dosa 70 orang munafik, itu cukup untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Ya. Tadi alasan Nabi, kaifa waqad jadat bi nafsiha. Bagaimana tidak? Dia telah mengorbankan jiwanya. Nah, ini kalimat jawad. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan segalanya kepada manusia, kepada orang-orang beriman secara khusus, sehingga nama ini Al-Jawad artinya zat yang maha dermawan, zat yang amat sangat dermawan. Yang kalau kedermawanan manusia sampai dia persembahkan nyawanya, ini kedermawanan Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa kita bayangkan, karena kekuasaan Allah itu enggak ada batasnya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan Al-Wahhab tadi itu, juga nama Allah yang artinya Maha memberi, pemberian-pemberian yang agung, pemberian-pemberian yang besar. Kehidupan Allah berikan kepada kita, kemudian nikmat anak dan keturunan Allah berikan kepada kita. Itu pemilihan namanya Al-Wahhab, Rabbi habli minas salihin. Begitu juga setelah Allah anugerahkan anak kepada kita, kita ingin agar rumah tangga kita rumah tangga yang menyejukkan mata, rumah tangga yang melahirkan pemimpin masa depan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi jelas para ulama dalam memilih sesuatu, termasuk pemilihan kalimat, termasuk pemilihan nama, termasuk pemilihan kata, itu ada petunjuk Allah di situ. Itu ada bimbingan Allah di situ. Itu ada arahan Allah di situ. Sehingga kita enggak nyeloncong, enggak tajasur, enggak sembrono merubah-rubah apa yang ditulis oleh para ulama, karena di sebalik setiap kalimat ada rahasia, di sebalik setiap kata ada fadail dan keutamaan. Ahbabana fillah, ini pembuka dari Muqaddimah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan memilih beberapa nama Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mudah-mudahan kita semakin menyadari bahwa ulama adalah pewaris para nabi, ulama sebagai penerang hati, ulama sebagai pembimbing kehidupan yang mereka membimbing karena mereka terbimbing. Dikatakan ketika para ulama mengijazahkan sesuatu kepada kita, sang ulama tadi berdoa, nah, arju an akuna ma'dzunan
Aku berharap, aku berdoa kepada Allah agar aku termasuk orang yang diperkenankan untuk memberi izin. Ya. Diperkenankan untuk memberi izin. Ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan ijazah. Seseorang yang mendapat izin dari gurunya untuk kemudian memberi izin kepada murid-muridnya. Sang guru mendapat izin dari gurunya untuk kemudian mengizinkan kepada muridnya sampai kepada Rasulullah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengizinkan para sahabat-sahabat Nabi, dan para sahabat diizinkan oleh Rasulullah untuk kemudian mereka mengizinkan kepada para tabi'in sampai kepada kita sekarang. Ini tasalsul, ini rantai sanad dalam keilmuan. Nah, hababana fillah, insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali. Ini sekedar mukaddimah dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang kalau dalam bahasa minyak wangi biang. Satu kata ulama itu biangnya minyak wangi. Kalau kita campur itu aromanya semerbak luar biasa. Ini baru satu baris kalimat yang ditulis oleh Habib Abdullah ini. Tapi biang nih, biang minyak wangi sehingga bisa mencerahkan dan mewangikan zahir dan batin kita.